warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator ingin memperkenalkan kelompok saya. Pertama, saya Zahri Salsabila. Saya Mularisa Devina. Saya Halimah Rusyadia. Saya Ratu Sabaria. Kelompok saya ingin membawakan materi migrasi dan komunikasi. Saya akan menjelaskan apa itu migrasi. Migrasi adalah perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan melewati batas administratif atau batas negara. Imigrasi mempunyai macam-macam perpindahan penduduk, yaitu ada 8. Yang pertama ada imigrasi, yang kedua ada remigrasi, yang ketiga ada emigrasi, yang keempat ada urbanisasi, yang kelima ada urbanisasi, keenam ada komiter, ketujuh ada transmigrasi, dan yang terakhir ada evakuasi. Pembahasan pertama yaitu imigrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain di mana ia merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan menetap yang dilakukan oleh para imigran, sedangkan turis atau pendatang dilakukan hanya untuk sementara dan tidak dianggap imigran. Tujuan dari imigrasi yaitu pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan pembangunan kesejahteraan. Yang selanjutnya saya akan bahas adalah dampak positif dan dampak negatif dari imigrasi. Dampak positif dari imigrasi adalah terjadinya peningkatan pendapatan pemerintah karena para imigran merupakan salah satu sumber pajak ke negara tersebut. Yang kedua adalah meratakan persebaran penduduk, dan yang ketiga ada terjadinya peningkatan persahabatan di antara kedua penduduk. Selanjutnya pembahasan yang kedua ada tentang remigrasi. Remigrasi adalah perpindahan penduduk ke negara asal. Misalnya duta besar yang ditugaskan ke negara asing lalu kembali ke negara asal karena tugasnya telah selesai. Tujuan dari remigrasi ini biasanya untuk mengurus keluarga. Misalnya saya yang bekerja di luar negeri mengharuskan diri saya balik ke negara asal untuk mengurusi keluarga saya. Lanjut, saya akan menyebutkan dampak positif dan dampak negatif dari remigrasi. Dampak positif dari remigrasi yaitu bertambahnya tenaga kerja yang siap bekerja di dalam negeri. Yang kedua, bertambahnya tenaga profesional yang siap berkarya di dalam negeri. Yang ketiga ada bertambahnya pengaruh kemajuan dari kemodernan zaman. Lalu saya akan menjelaskan dampak negatif dari remigrasi. Dampak negatif dari remigrasi yaitu masuknya sifat-sifat individualisme, hedonisme, komerisme. Yang kedua, masuknya sifat-sifat yang tidak sesuai dengan para budaya di negara tersebut. Selanjutnya pembahasan ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Devina. Saya akan menjelaskan apa itu emigrasi dan pluralisasi. Emigrasi adalah proses perpindahan penduduk dari negara asal ke negara luar untuk menetap. Dampak positif dari emigrasi yang pertama yaitu dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke luar bangsa lain. Yang kedua yaitu menambah devisa bagi negara, terutama dari proses penukaran mata uang asing. Dampak negatif dari emigrasi yang pertama yaitu terjadinya perbedaan budaya antara para imigran dan para penduduk negara setempat. Yang kedua yaitu berkurangnya tenaga ahli Indonesia karena lebih memilih bekerja di luar negeri. Selanjutnya pluralisasi. Pluralisasi adalah proses migrasi penduduk wilayah perkotaan padat menuju wilayah perdesaan yang masyarakatnya cenderung lebih sedikit. Tujuan dari pluralisasi yaitu meminimalisir kepadatan di wilayah perkotaan. Dampak positif dari pluralisasi yang pertama yaitu penduduk wilayah perkotaan dapat membeli tanah yang lebih murah di wilayah perdesaan. Yang kedua yaitu menambah lapangan kerja di wilayah perdesaan. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif pluralisasi. Yang pertama yaitu cara berpakaian masyarakat perkotaan membawa dampak buruk ke wilayah perdesaan. Yang kedua yaitu
bertambahnya polusi di wilayah pedesaan karena semakin banyaknya masyarakat yang pindah ke wilayah pedesaan. Selanjutnya pembahasan kelima dan keenam akan dijelaskan oleh Ratu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang urbanisasi dan pemekaran. Yang kelima, urbanisasi. Urbanisasi adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup. Dampak positif dari urbanisasi yang pertama menambah jumlah tenaga kerja, yang kedua meningkatkan taraf pendapatan siswa negara, yang ketiga menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Nah, dampak negatif dari urbanisasi yang pertama munculnya gejala kemiskinan di daerah perkotaan, yang kedua perubahan daerah kumuh, yang ketiga kriminalitas. Yang kelima pembukaan adalah seseorang yang pergerakannya dalam waktu satu hari dengan melintasi batas wilayah dan kembali ke tempat asalnya. Tujuannya agar terhindar dari kemacetan dan mempercepat akses ke suatu tempat. Contohnya orang yang bekerja di Jakarta namun tempat tinggal di Bogor. Nah, dampak positif dari pemutaran publik itu mengurangi polusi udara karena komuter menggunakan transportasi umum. Selanjutnya dampak negatif dari komuter keramaian jalanan. Pembahasan ke-7 dan ke-8 akan dijelaskan oleh Halimah. Transmigrasi. Transmigrasi adalah sebuah program yang dibuat oleh Indonesia untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Tujuan transmigrasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, peningkatan dan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, memperkukuh persatuan dan kesatuan. Dan dampak negatif dari transmigrasi yaitu satu, ekonomi penduduk desa meningkat. Yang kedua, terjadinya pengembangan dalam wilayah. Yang ketiga, meningkatnya produksi pertanian. Dan dampak negatif dari transmigrasi yaitu memerlukan dana yang cukup besar sehingga banyak menghabiskan keuangan negara. Selanjutnya yang ke-8 yaitu evakuasi darurat. Evakuasi darurat adalah perpindahan secara langsung dan cepat dari orang-orang yang menjauhi ancaman atau bencana. Tujuan dari evakuasi darurat yaitu untuk menyelamatkan penduduk, pekerja atau karyawan di dalam suatu bangunan ketika terjadinya insiden berbahaya. Dampak positif dari evakuasi darurat yaitu mengurangi korban jiwa, dan dampak negatif dari evakuasi darurat yaitu memerlukan tenaga, biaya dan tenaga yang main banyak. Selanjutnya materi kedua kelompok kami adalah materi komunikasi. Pengertian dan tujuan komunikasi akan dijelaskan oleh Ratu. Dan komunikasi, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Terus tujuan komunikasi yang pertama mengubah sikap, yang kedua mengubah opini, yang ketiga mengubah perilaku, yang keempat mengubah masyarakat.